Halo saudara dan sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Rudi Rahabiat di Tanah Tinggi Kota Ambon. Apa kabar saudara? Semoga tetap sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini saya hendak berbagi sharing 1-2 buku ya, yang ringan-ringan. Walaupun sebenarnya bukan berarti tidak penting, justru ringan itu dalam pengertian membuat kita lebih rileks untuk mendalaminya. Buku yang pertama judulnya Identitas di Persimpangan Jalan. Nah, ini saudara dan sahabat sekalian, judulnya Identitas di Simpang Jalan, Crossroad ya. Jadi ini buku kumpulan tulisan dari teman-teman yang bernaung di bawah satu lembaga kreatif atau badan forum kreatif namanya ATI ya, Asosiasi Teolog Indonesia ya, saudara dan sahabat sekalian, orang-orang muda yang selalu sadar untuk saling berkolaborasi, berbagi perspektif. Nah, tentu saja dari sisi usia, walaupun mungkin ada yang sudah lebih dari 40 tahun tapi punya semangat yang muda, itu bisa dikategorikan juga sebagai orang muda. Nah, di sini saudara dan sahabat sekalian, buku ini baru saja terbit tahun 2025, cetakan pertamanya oleh lembaga Badan Penerbit Kristen BPK Gunung Mulia dan ATI, Asosiasi Teolog Indonesia. Nah, sejumlah tulisan dalam buku ini membahas isu-isu eklesiologi kontekstual di Indonesia. Nah, saya tentu tidak akan mengulas semuanya. Ada 1, 2, atau 3 tulisan yang saya rasa menarik dan bisa kita dalami bersama. Yang pertama tentu tulisan yang pertama dari Profesor Yos Adi Prasetyo. Judulnya adalah Soliditas dan Likuiditas. Solid dan liquid ya. Identitas gereja di persimpangan jalan. Nah, ini tulisan yang memberikan suatu evaluasi dan juga suatu posisi-posisi yang menggambarkan tentang eklesia atau gereja yang cenderung solid dalam pengertian kaku, beku, yang terlalu konservatif, dan yang liquid, yang cair, yang dinamis, yang terbuka. Nah, nanti kita bisa evaluasi masing-masing gereja kita, apakah kita gereja yang cenderung konservatif, yang cenderung menutup diri, yang cenderung merasa sudah nyaman, sudah baik sehingga tidak perlu lagi melakukan inovasi, atau kita adalah berada di dalam gereja yang selalu terbuka untuk merespons perubahan-perubahan. Nah, tentu pendekatan soliditas, gereja yang solid dan liquid juga punya plus minusnya. Dan oleh karena itu, kalau kita dalami tulisan Prof. Yos di bagian akhir, beliau menawarkan suatu terminologi yang disebut sebagai dari gereja cair atau liquid ke gereja elastis atau gereja yang lentur ya, gereja lentur. Nah, ini lentur ini suatu istilah yang cukup personal buat saya, karena pada saat saya menulis disertasi saya di Universitas Indonesia Antropologi, saya memakai istilah kelenturan ya. Ini juga satu istilah yang sangat menarik. Dan pendeta Yos Adi Prasetyo pada alinea yang terakhir, dia menawarkan satu pendekatan atau satu perspektif yang bersifat elastis atau lentur ya. Disebutkan di sini bahwa elastisitas gereja dibutuhkan bukan hanya dalam rangka resiliensi komunitas iman, resiliensi, ketangguhan, daya bertahan dari komunitas iman dalam hal ini gereja, untuk menghadapi gempuran perubahan sosial di sekitarnya, melainkan juga, nah ini penting, gereja perlu menjadi elastis dalam rangka menjalankan tugas misionalnya di tengah dunia. Jadi pertama, secara internal gereja menjadi tangguh, resilience, tetapi pada saat yang bersamaan gereja juga harus keluar ya, untuk menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi dunia. Jadi gereja tidak hanya asik untuk dirinya sendiri, bertahan untuk dirinya sendiri, tapi pada saat yang bersamaan terpanggil untuk bersama-sama dengan agama-agama yang lain, bersama-sama dengan komunitas yang lain, tentu juga dengan kekuatan politik yang lain termasuk pemerintah, untuk menghadapi dunia dan membuat dunia ini menjadi oikos, rumah bersama yang nyaman bagi semua ya. Nah, itu tulisan pertama ya, saudara dan sahabat sekalian, yang saya rasa ini penting dan saudara dapat membaca, mendalaminya secara langsung di buku yang menarik ini. Yang kedua yang saya ingin juga ulas sedikit, yaitu tulisan dari Pendeta Dr. Darwita
ya, Purba. Nah, Ibu Pendeta Darwita Purba menulis tentang our history. Bukan our history, tapi our story. Nah, cerita kita. Bukan history, bukan juga her story. Supaya tidak terjebak dalam dualisme, her dan his, tetapi di tengahnya our. Sejarah atau cerita kita. Ini cerita tentang apa, saudara sahabat sekalian? Dalam tulisan ini, Pendeta Darwita menulis tentang feminisme, ya, di Sumatera Utara, khususnya di gereja-gereja di Sumatera Utara. Judulnya, saudara sahabat sekalian, pada pasal 6, Our Story, menjalin gerakan feminis yang oikumenis di Sumatera Utara. Itu ada di halaman 64. Nah, ini tulisan ini menarik, saudara sahabat sekalian, karena dia menjadi suatu model evaluasi berbasis wilayah. Jadi bagaimana seorang pendeta Darwita yang juga sangat aktif dan bahkan pernah menjadi ketua pengurus pusat Perwati, ya, itu memberikan analisis terhadap konteks wilayah lokal, yaitu di Sumatera Utara, ya. Dan itu ada banyak informasi di sini, saudara dan sahabat sekalian. Kita bisa belajar tentang jejak-jejak historis gerakan feminis di Sumatera Utara, kemudian juga bagaimana pengaruh budaya, ya, yang ada di sana. Tentu saja secara umum budaya patriarki, ya, itu menjadi satu tantangan yang serius bagi gerakan feminis yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan. Dan oleh karena itu, dalam tulisan ini Pendeta Darwita menawarkan gagasan-gagasan untuk tidak terjebak dalam dikotomi, ya. Misalnya dikotomi antara history dan her story, karena ternyata itu tidak juga membantu satu upaya untuk menghadirkan keadilan bagi semua, ya. Dan oleh karena itu pada akhir tulisannya ia memberikan judul bahwa Our Story menjalin gerakan feminis dalam semangat oikumenis. Jadi feminis yang oikumenis, ya. Ini satu perspektif yang berasal dari Sumatera Utara yang juga bisa menjadi komparasi, ya, bahan perbandingan bagi gereja-gereja di wilayah-wilayah yang lain, ya, di Indonesia pada umumnya, bahkan juga secara global. Jadi spirit oikumene itu juga menjadi satu novelty dari tulisan ini, bahwa gerakan feminis tidak hanya berkutat kepada aspek feminisme dalam pengertian satu gerakan pembebasan bagi perempuan, tetapi juga melihat dalam suatu perspektif yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh. Yang saya rasa itu adalah suatu puncak dari gerakan. Jadi dia kemudian tiba kepada suatu capaian yang merangkul semua ciptaan, laki-laki, perempuan, bahkan juga alam semesta. Nah, ini tulisan dari Ibu Pendeta Darwita, saya rasa menarik, ya, saudara dan sahabat sekalian, yang dapat kita pelajari, kita telusuri dari buku ini. Nah, tulisan yang ketiga di antara sejumlah tulisan yang ada, saya tertarik dengan tulisan dari saudara Kristanto Sema Rapan Paledung, ya. Ini dari Gereja Toraja, dan sekarang ia menjadi dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Ini seorang anak muda yang kreatif, ya, yang saya rasa saya juga pernah sekali ketemu untuk satu acara ATI di Semarang, dan juga mendengar, ya, bagaimana ia menyampaikan gagasan-gagasannya. Dan mari kita saling mengapresiasi, mari kita saling mendorong, ya, memberikan dukungan kepada sahabat-sahabat muda untuk bisa terus mengembangkan kapasitas dirinya, tapi juga untuk terus memberi dampak bagi gereja, bagi teologi, tapi juga bagi dunia. Nah, tulisannya menjadi menarik bagi saya karena dia mengulas satu tema yang menurut saya penting dan tidak bisa kita abaikan. Judulnya di sini adalah Gereja Erotik dan Solider, Kehadiran Publik Gereja Berdasarkan Pemikiran Christos Yanaras dan Ibnu Khaldun dalam Konteks Demokrasi Modern. Nah, demokrasi modern adalah satu sistem paling kurang yang paling baik di antara sistem yang ada. Dan oleh karena itu kita tidak bisa menghindari pilihan sistem bernegara. Dan pilihan itu adalah demokrasi, demos, yang memberi otoritas otonomi yang lebih banyak kepada masyarakat atau rakyat, demos pada umumnya. Tetapi yang menarik dari tulisan ini, selain ia mengambil pikiran dari seorang
filsuf Yunani yang namanya Christos Ianaras, tapi juga yang sangat menarik, dia kemudian mengambil pikiran dari Ibnu Khaldun. Nah, saya rasa kekristenan tidak bisa hanya menjadi kekristenan yang tunggal, tapi dia harus berdialog dengan Islam. Dan ini satu contoh yang baik ya, pada halaman 109, saudara dan sahabat sekalian, itu dialog pemikiran lintas agama. Jadi pemikiran gereja tidak hanya menjadi pemikiran yang hanya sangat Western dengan pemikir-pemikir Eropa, Barat, ya Amerika, tetapi juga harus membuka diri berdialog dengan pikiran-pikiran dari para ahli-ahli Muslim yang saya rasa juga mempunyai akurasi dan koherensi yang kuat untuk membangun teologi. Dan saudara Kristianto Paledung ini telah memberikan suatu contoh ya yang menurut saya inspiratif untuk menulis dengan juga mempertimbangkan atau memperhitungkan pemikiran dari para pemikir Islam. Dan Ibnu Khaldun, ya saudara sahabat sekalian, adalah seorang sosiolog sebenarnya. Bahkan dia boleh dikatakan jauh sebelum munculnya ilmu sosiologi ya, ia sudah menghadirkan gagasan-gagasan seperti dalam bukunya Mukadimah. Dan saya rasa itu buku wajib ya, yang penting untuk dibaca oleh siapa saja yang mempelajari sosiologi. Dan dalam buku Mukadimah ya, itu buku Babon ya, kurang lebih 1000 halaman lebih ya, dia memberikan tulisan salah satu konsep dari Ibnu Khaldun, yaitu asabiyah sebagai group feeling, atau ya istilah populer sekarang itu solidaritas ya, rasa memiliki di dalam komunitas. Dan ini yang kemudian dirujuk oleh saudara Paledung dalam tulisannya, dan kemudian dia bisa mendialogkan pikiran-pikiran itu yang melampaui individualisme ya. Kita tahu bahwa pemikiran barat cenderung bersifat atomistik yang sangat berpusat kepada individu atau subjek ya. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa gagasan yang menekankan hubungan-hubungan sosial komunal ya, yang ada dalam pemikiran, kalau boleh kita sebut pemikiran timur, termasuk juga timur tengah ya, termasuk juga pikiran dari ilmu Khaldun ya, ini menjadi penting untuk menemukan titik temu ya dalam pemikiran. Dan saudara Paledung sudah coba untuk menawarkan satu sintesis yang kreatif antara pemikiran dari Yunani yang diwakili oleh Kanaras dan pemikiran dari Timur Tengah, dari Islam, yaitu ilmu Khaldun. Dan saya rasa ini juga inspirasi bagi teman-teman yang ingin menulis, supaya juga selalu punya sensitivitas, punya kepekaan untuk merujuk pada tulisan-tulisan dari para pemikir Islam yang saya rasa juga mempunyai originalitas, mempunyai keterandalan yang kuat untuk bersama membangun satu pemikiran yang kuat ya. Jadi saudara sahabat sekalian, itu ya 3 tulisannya dalam buku ini yang saya rekomendasikan untuk juga bisa dibaca dan juga didalami, bisa juga dikritik tulisan pikiran-pikiran teman-teman ini. Tetapi intinya kita harus memberikan apresiasi kepada teman-teman teolog muda yang dalam hal ini dalam wadah ATI, Asosiasi Teolog Indonesia, karena dengan adanya gagasan-gagasan yang terus diperdebatkan, yang terus dikembangkan, saya kira produktivitas teologi di Indonesia akan semakin maju, sehingga teolog-teolog muda juga tampil untuk melengkapi ya, juga kalau boleh menjadi lokomotif ya, yang menggerakkan gagasan-gagasan teolog bukan sekali dalam skala lokal, nasional, tapi juga secara global. Dan ini adalah satu langkah baik. Secara periodik teman-teman ATI sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, teristimewa di bawah kepemimpinan atau di bawah pendampingan yang sangat baik dari saudara Hans Harmakaputra ya. Ini juga untuk Hans Harmakaputra. Tulisan yang terakhir ya, saya rasa sangat bagus dari saudara Hans, yang berbicara tentang media baru ya, media baru dalam kaitan dengan teologi publik. Nah, ini tulisan terakhir dari saudara Hans itu mengajak kita semua untuk melihat bagaimana perubahan dunia hari ini tersimak dalam dunia digital dan media baru dalam konstruksi teologi publik Kristen di masa pandemi COVID-19. Itu adalah tulisan dari saudara Hans, tulisan terakhir ya. Dan saya rasa ini juga menjadi insight. Nah, dalam tanda kutip pada novelty-nya di situ, kebaruannya adalah mengajak kita untuk
serius melihat ada sebuah dunia baru atau media baru di mana gereja-gereja harus juga meresponsnya. Sejauh mana gereja memanfaatkan media baru ini dalam kaitan dengan dunia digital untuk pelayanan. Saya rasa ini juga sesuatu yang penting termasuk dalam konstruksi teologi publik. Karena gereja hadir di ruang publik, gereja harus memberi warna dan dampak bagi publik. Demikian saudara-saudara sekalian, ulasan yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan buku ini. Semoga saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Selamat melaksanakan aktivitas saudara, tetap semangat, Tuhan memberkati.